مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Keisha Almaira Sabila, menyampaikan ceramah dengan tema berbakti kepada orang tua dan ikhlas beramal. Saudara-saudara yang berbahagia, setiap manusia di muka bumi ini, setiap manusia di dunia ini tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Kita semua lahir melalui kasih sayang dan perjuangan orang tua, terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan kita dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasyainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fishaluhu fi amaini anisyukur liwalidaik ilai masyir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik. Ada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, menyampihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua ibu bapamu, hanya kepadakulah kembalimu. Ayat ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah kewajiban yang sangat besar setelah beribadah kepada Allah. Bahkan dalam surah Al-Isra ayat 23 disebutkan, wa qadala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughana indakal kibara ahaduhuma aw kilauhuma ila fala taqullahuma ufiu wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu lah telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Yang berarti berbakti kepada orang tua menempati urutan kedua setelah menyembah Allah. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Tidak hanya memberikan uang atau hadiah, tetapi dengan jaga ucapan, sikap, dan hati. Caranya adalah kita tidak boleh berkata atau membentak mereka sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Kita bisa menunjukkan bakti dengan hal-hal sederhana. Contohnya seperti yang pertama, mendengarkan nasihat mereka dengan benar. Yang kedua, membantu pekerjaan mereka tanpa diminta. Yang ketiga, itu mendoakan mereka setiap selesai sholat asar. Jika orang tua kita sudah meninggal, bentuk bakti yang harus kita lakukan yaitu mendoakan mereka, melanjutkan cita-cita baik mereka, dan menjalin silaturahmi dengan sahabat-sahabat mereka.
Hadirin yang dimuliakan Allah, selain berbakti kepada orang tua, hal penting lain yang harus kita tanamkan dalam hati adalah keikhlasan dalam beramal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Artinya, sebesar apapun amal kita, kalau tidak disertai niat ikhlas, maka amal itu akan menjadi sia-sia di sisi Allah. Hadirin yang berbahagia, berbakti kepada orang tua juga harus lakukan dengan hati yang tulus. Jangan hanya berbuat baik karena takut dimarahi atau karena ingin dianggap anak baik oleh orang lain. Kita berbakti itu karena menyadari bahwa ridho orang tua adalah jalan menuju ridho Allah. Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Maka jika kita ingin hidup kita dipenuhi dengan keberkahan, doa kita mudah dikabulkan, dan rezeki kita yang dilapangkan, berbaktilah kepada orang tua dengan hati yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Ayat ini mengingatkan kita bahwa semua amal ibadah akan bernilai jika dilandasi keikhlasan. Sebaliknya, amal yang dilakukan karena riya atau ingin dipuji manusia tidak akan diterima di sisi Allah. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, coba kita renungkan sejenak. Sudahkah kita membuat orang tua kita tersenyum hari ini? Sudahkah kita meminta maaf kepada mereka atas kesalahan yang mungkin menyakiti hatinya? Sungguh, kesempatan untuk berbakti tidak akan datang dua kali. Ketika mereka masih ada, berbuatlah yang terbaik. Karena saat mereka tiada, kita hanya bisa menyesal, serta hanya bisa berdoa kepada mereka agar tenang. Mari, sahabat-sahabatku, kita jadikan hari ini sebagai titik awal untuk lebih mencintai, menghormati, dan membahagiakan kedua orang tua kita. Dan membahagiakan kedua orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita, yaitu anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan hamba yang selalu ikhlas dalam beramal. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, sekian ceramah saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق